Saya melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan, renungan dari firman Tuhan untuk kita semakin mengenal Tuhan yang kita sembah, pengajaran yang memperlengkapi kehidupan kita di bumi ini dan menolong kita memiliki kekuatan iman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita bersama renungkan dari Mazmur 94 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tentunya sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, serta penjelasan yang saya mau bagikan bagi saudara sekalian, kita terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat, bijaksana, dan pencerahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mau membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu untuk kami mengenal-Mu ya Tuhan, dan dapat menolong kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan dan memberikan kekuatan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 94 ayat 1 sampai 11. Ya Allah pembalas, ya Tuhan. Ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah, ya hakim bumi. Balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, mengerti, dan mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang baru saja kita dengar memang sungguh sangat menakutkan, sangat menggetarkan, karena ada sebuah ungkapan, penjelasan, pernyataan yang sangat mencengangkan, karena mungkin saja pada waktu ini atau saat ini kita belum pernah mengerti dan mengetahui ada ayat di dalam Alkitab yang sungguh memberi kita satu pengenalan akan Tuhan yang dahsyat. 2 kali Tuhan dituliskan oleh pemazmur, diperkenalkan kepada saya dan saudara bahwa Allah pembalas. Allah pembalas. Ini menunjukkan kekuatan, kekuasaan yang datang dari Tuhan yang sangat sungguh hanya pada dirinya. Pembalasan dari pihak Tuhan. Ini yang diserukan pemazmur, dan bahkan bagi orang-orang percaya di sepanjang zaman yang mengalami penindasan, penganiayaan, penderitaan yang begitu sangat mengerikan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat, tentu kita masih bisa memperhatikan dengan cermat bahwa memang ada banyak orang yang kurang ajar, yang melakukan kejahatan dengan sombong. Kita masih bisa memahaminya, paling tidak mentoleransinya. Tetapi kalau kita membaca di ayat 5, 6, dan 7, itu sungguh menakutkan. Apakah masih ada orang-orang yang seperti itu jahatnya? Yaitu meremukkan, menindas, menyembelih orang-orang percaya. Apakah masih ada kelompok-kelompok atau grup-grup atau oknum-oknum di zaman saat ini seperti yang diungkapkan oleh pemazmur ini di ayat 5, 6, dan 7 pada pasal 94. Saya bacakan sekali lagi supaya
kita bisa menghayati pengertian mengapa pemazmur mengungkapkan kepada kita pengertian Allah pembalas. Karena di ayat 5, 6, 7 ini suatu kenyataan yang mengenaskan dan mengerikan. Walaupun mungkin saya dan saudara tidak mengalaminya atau belum pernah mengalaminya, tetapi kenyataannya ada yang pernah mengalami atau pernah terjadi. Umat Tuhan diremukkan, umat Tuhan ditindas, umat Tuhan disembelih, umat Tuhan dibunuh. Ini banyak terjadi kalau situasi kondisi kita dalam keberadaan populasi yang kecil, yang sedikit, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya otoritas, tidak punya kekuatan militer, bahkan kekuatan apapun. Apakah hal ini masih terjadi saat ini? Tentu dengan berbagai variasi dan berbagai pola bisa jadi masih terjadi. Orang-orang Kristen mengalami penindasan, dianiaya, dibunuh, dan disingkirkan. Orang-orang seperti itu masih ada dan berkeliaran di atas muka bumi ini. Jadi dari sini saja kita mesti bersikap hati-hati dan waspada. Ternyata di atas muka bumi ini masih ada orang-orang seperti itu. Entah atas nama apapun, kejahatan demi kejahatan masih terus berlangsung. Dalam kondisi seperti itu, tentunya kita sangat bisa wajar kalau ketakutan, kalau terjadi kengerian seperti ini, dan terjadi kebrutalan dari orang-orang jahat yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mungkin beragama, mereka mungkin memiliki pengetahuan yang tinggi, mereka mungkin punya berbagai pengertian yang baik, bahkan bisa terkenal dan terkemuka di masyarakat. Oknum-oknum ini dengan sengaja melakukan penindasan, pembunuhan, penyembelihan bagi orang percaya. Ini sungguh menyakitkan. Itulah sebabnya pemazmur mengungkapkan teriakannya, pernyataannya. Ya Allah pembalas, ya Allah pembalas, tampillah. Karena memang pembalasan bukan pada kita, pembalasan ada di pihak Tuhan. Kalau saya dan saudara saat ini sedang mengalami aniaya, penindasan oleh siapapun, karena alasan apapun, dengan situasi kondisi bagaimanapun, saudara dan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun tidak juga berarti kita pasrah dan menerima saja penderitaan, penganiayaan, penindasan dilakukan oleh oknum-oknum jahat tersebut. Tidaklah demikian. Kita tidak membiarkan begitu saja. Memang ada hukum positif dari negara, dari pemerintah, memang ada hukum sosial, moral dari masyarakat, tetapi kenyataannya bagi orang percaya yang taat kepada Tuhan, yang setia memberitakan firman Tuhan, yang hidup di dalam kesucian, selalu berhadapan dengan orang-orang yang akan menindas, meremukkan, dan menghancurkan orang-orang percaya. Dan saat-saat kita mengalami itu memang pedih dan menakutkan dan menyakitkan. Ada banyak gereja tidak bisa dipugar dan dibangun kembali karena mereka tidak setuju dengan ibadah orang Kristen. Ada banyak orang Kristen ingin mempunyai tempat ibadah, ditolak atas alasan hukum positif kah, atas alasan kemauan manusia kah. Yang pasti ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kondisi seperti itu untuk melakukan penindasan, penganiayaan, penderitaan. Bagaimana sikap orang Kristen dalam situasi seperti itu? Jawaban Alkitab, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu bagaimana kita lakukan? Ya tetap kita melakukan kebaikan dan tetap kita menyatakan permohonan, permintaan supaya keadilan dari negara, dari pemerintah, dari masyarakat ditegakkan. Tetapi jangan berharap keadilan dari negara, dari pemerintah, dari masyarakat, dari siapapun namanya manusia. Karena akan mengecewakan, akan merugikan. Kita hanya berharap dari Tuhan. Kita minta keadilan Tuhan, maka pemazmur memperkenalkan kepada kita Allah yang dinyatakan Alkitab adalah Allah pembalas. Dia akan membalaskan kejahatan orang yang melakukan penindasan, penganiayaan, bahkan kematian bagi orang-orang percaya. Karena itu saudara, tunggu waktunya dan tetap bersabar dalam penderitaan dan kesulitan. Kita tahu ada banyak misionari, ada banyak orang pilihan yang terus memberitakan Injil, yang terus mengabarkan kabar baik, yang terus menjalankan kebajikan, kebenaran, kesucian, tetapi dalam penganiayaan. Bersabarlah dan mintalah pengadilan dari Tuhan. Di ayat 2 dikatakan, bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Minta pembalasan dari Tuhan.
Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui semuanya itu. Jadi saudara, ketika kita baca firman Tuhan ini, saya mengungkapkan juga perasaan tentu yang pernah dialami oleh orang-orang Kristen. Bahkan yang menyedihkan, kalau ada yang mengaku Kristen tapi tetap melakukan penindasan kepada sesama orang Kristen, penganiayaan, bahkan menderitakan orang Kristen, itu sangat-sangat menyedihkan. Ada orang yang bisa saja bertopengkan kekristenan, bertopengkan ajaran Alkitab, bahkan memanipulasi keagamaan Kristen, lalu melakukan tindakan penindasan, penganiayaan, dan membuat orang sesama Kristen menderita. Jangan lawan. Jangan balas. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, segeralah nyatakan pembalasanmu. Bangunlah, ya Tuhan, hakim atas bumi ini, yang akan menghakimi dengan adil. Di sini bicara keadilan, di sini bicara tanggung jawab, di sini bicara tugas. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin bagi saudara yang aman, nyaman, tentram, tidak pernah merasakan apa yang dialami oleh pemazmur dan umat Tuhan pada zaman pemazmur ini. Mungkin saudara dan saya ketakutan kalau menyampaikan doa-doa ini kepada Tuhan, meminta pembalasan dari Tuhan. Tuhan itu mengasihi, tetapi Tuhan tidak mau keadilan diabaikan. Kasih Tuhan tidak pernah mengabaikan keadilan. Keadilan Tuhan tidak pernah menyingkirkan kasih. Karakter kasih selalu bersamaan dengan karakter keadilan Tuhan. Prinsip mendasarnya adalah kebenaran dan hidup yang kudus. Jadi kalau kita mau menyatakan kasihilah musuhmu, ya kita mengasihi. Tetapi musuh yang melakukan kejahatan, penindasan, penderitaan kepada kita tidak boleh balas, kita mengasihi. Lalu di mana keadilan? Kalau begitu, apakah keadilan merupakan sesuatu omong kosong dan suatu permintaan yang tidak mungkin itu utopia? Jawabannya tidaklah demikian. Keadilan bukan utopia, bukan omong kosong, tetapi Allah adalah pembalas, adalah hakim yang adil. Lalu mengapa ada pembiaran? Mengapa ada orang-orang yang menindas umat Tuhan? Mengapa ada orang-orang atas nama agama dan kepercayaannya melakukan penganiayaan dan membuat orang-orang percaya menderita? Mengapa Tuhan membiarkan? Saudara dan saya pikirkan dan renungkan bagian ini. Memang ini sungguh sangat menakutkan, bukan? Berapa lama lagi orang-orang fasik, berapa lama lagi mereka bergeria? Ya Tuhan, berapa lama lagi? Ini persis seperti yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Ini sebuah ungkapan ketidaktahanan lagi. Daya tahan orang percaya menghadapi penderitaan, kesulitan, karena hidup benar, hidup adil, hidup suci itu tidak bisa bertahan kalau tidak Tuhan yang memberikan kekuatan untuk bisa bertahan. Saudara bertahan menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan, bahkan menyaksikan kematian-kematian orang-orang percaya, itu tidak bisa ditanggung oleh orang Kristen, oleh orang percaya, saudara, kecuali dia dianugerahkan kekuatan, hikmat, bijaksana. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi, ketika kita berteriak, meminta pertolongan Tuhan, janganlah kita melakukan pembalasan terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kita, mendengarkan kita, dan menyatakan pengetahuan akan hal itu. Jadi dalam hal ini bukan berarti Tuhan biarkan saja, supaya ini menguji iman, supaya ini memperlengkapi ketekunan untuk bergantung kepada Tuhan. Mungkin ada orang Kristen yang sampai titik putus asa dan frustasi, bahkan depresi, karena menyaksikan dan melihat sendiri penindasan, penganiayaan, penderitaan yang dialaminya, dan terus berteriak kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak mendengar, tidak memperhatikan. Jawabannya salah. Tuhan tidak mungkin tidak tahu, tidak mendengar, tidak melihat. Tuhan perhatikan. Karena itu bagaimana sikap kita ketika keberadaan penderitaan, ketidakadilan itu terjadi? Tentu di sini perlu mengenal Tuhan. Dengan penuh kesabaran Tuhan, kuatkan dan tolong supaya saya dan umat Tuhan yang mengalami penderitaan itu tetap bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Ada beberapa tempat di dunia ini, di beberapa lokasi, yang kita bisa tahu mereka mengalami penganiayaan, penderitaan karena kesaksiannya tentang Yesus Kristus.
Entah itu di Timur Tengah, entah itu di Asia Tenggara, entah itu di Asia Timur, entah itu di Eropa, entah itu di benua Amerika, di benua Australia, bahkan di Nusantara ini. Ada orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan, yang menegakkan kebenaran, yang menunjukkan sukacita, memberitakan Injil, tapi mengalami aniaya, kesulitan, dan kesusahan. Bahkan orang-orang dunia dan orang-orang jahat itu mencibir dan beria-ria atas kesaksian itu, bahkan berpesta pora, mungkin nggak kuat menghadapi itu semua, sehingga mengalami penderitaan fisik, mental, dan keberadaannya. Tetapi pemazmur mau nyatakan, perhatikanlah bahwa Tuhan itu mendengar, melihat, dan menyaksikan apapun yang dirancang orang-orang dunia, orang-orang fasik, orang-orang jahat itu, apapun yang dirancang mereka semuanya sia-sia. Pada akhirnya Tuhan akan menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Tetapi bagaimana antara kenyataan Tuhan menghukum dengan kita bisa bertahan? Disinilah banyak terjadi pengujian iman. Kalau dia tidak bersandar bergantung kepada Tuhan, orang-orang Kristen yang sama-sama mengalami kesulitan bisa saja karena terpaksa dan dipaksa dengan situasi yang ada, akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, murtad, dan menjadi orang-orang kafir penyembah berhala. Orang-orang dunia yang melakukan tindakan kejahatan. Bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi yang lebih menakutkan sebenarnya, kalau kita memperhatikan bagaimana ya, kalau dalam kondisi sekarang ini kan tidak lagi secara fisik, secara terlihat terang-terangan terjadi penindasan, penyembelihan, pembunuhan. Tetapi ada bagian lain yang terjadi, yaitu tidak boleh beribadah, disingkirkan, tidak dapat bagian di dalam segala yang dikerjakan, dan mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya, dianiaya, bahkan tidak berdaya menghadapi kekuasaan, entah itu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan budaya, tidak berdaya. Tetapi orang Kristen kok bisa bertahan, itu karena anugerah. Jadi kalau saya dan saudara masih bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang fana ini, di tengah-tengah oknum-oknum yang melakukan kejahatan itu semata-mata karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita, sabar dalam penderitaan. Bahkan sampai kematian tiba pun kita harus sabar dan tidak boleh melakukan hal-hal yang sama dengan orang jahat. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil, maka kita tidak boleh memperlakukan orang lain atau membalas dendam kepada orang yang melakukan itu dengan melakukan yang sama. Seandainya saya dan saudara diberikan kekuasaan, otoritas, kekuatan dari Tuhan untuk menikmati hidup dan kehidupan, dan ada kesempatan yang baik di atas posisi yang memiliki otoritas itu, apakah saya dan saudara melakukan pembalasan terhadap orang jahat? Jawabannya tidak. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita pernah berada pada titik penderitaan yang sangat menyakitkan dan menakutkan itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa berada di atas atau memiliki otoritas, kita tidak menerapkan penindasan dan membalas, tetapi kita melakukan tindakan mengasihi dan memberikan sebuah pencerahan pengertian kepada orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan kejahatan. Bukan saja berhenti dengan mengampuni dan memaafkan mereka yang melakukan kejahatan, tetapi meminta kepada Tuhan untuk kita diberi kekuatan menyampaikan firman supaya mereka bertobat. Siapa tahu, kita kan tidak pernah tahu, di antara mereka oknum-oknum yang melakukan kejahatan itu, siapa tahu mereka adalah orang-orang yang ditentukan dari semula untuk percaya. Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya saudara, ketika kita di dalam situasi apapun, tetaplah melakukan kebajikan. Ketika di bawah menderita atau ketika di atas memiliki otoritas, kita harus tetap memiliki integritas melaksanakan kebajikan. Nah, kalau kita sudah melaksanakan kebajikan, kita menjalankan apa yang dinyatakan Tuhan untuk mengasihi orang-orang jahat yang melakukan tindakan kejahatan kepada kita, apakah berarti mereka itu tidak lagi mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya? Jawabannya, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil, Tuhan pasti akan menjatuhkan penghukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan.
Karena dikatakan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Artinya Tuhan menanti batas waktu ya. Jadi ada waktunya Tuhan sepertinya diam, tidak bertindak apa-apa. Ada waktunya kita bisa menyadari bahwa kita harus sabar. Jadi antara seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita, tidak memperhatikan kita, dan kita harus sabar, di antara itulah ada ketegangan, dan disitulah diuji iman kita. Dan saat kita mendapat kesempatan untuk mengasihi, berbuat baik kepada mereka, saat itulah iman kita terus mengalami pertumbuhan. Jadi kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati dan beroleh keselamatan, tetapi juga kita dipanggil untuk mengalami penderitaan seperti yang Yesus Kristus nyatakan di dalam pelayanannya. Anak Allah yang kudus, maha kudus, inkarnasi, dilahirkan di kandang domba, lalu dibesarkan dan dididik di Nazaret, lalu kemudian melayani dan mengalami penderitaan sampai kematian tiba. Tidak satu pun perintah Tuhan untuk melawan mereka yang melakukan aniaya. Bahkan di atas kayu salib, di tengah-tengah penderitaannya, dan tidak ada satu kesalahan pun yang didapati oleh imam besar, Herodes, Pilatus, para hakim pada waktu itu terhadap apa yang dituduhkan kepada Yesus. Tidak ada satupun kesalahan. Bahkan tentu kita tahu, dari kekal sampai kekal, dari sejak inkarnasi sampai kematiannya, Yesus tidak ada berbuat dosa. Apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan tidak bisa berkata kepada para malaikatnya, "Hai para malaikatku, hukum balaslah kejahatan mereka dengan api dari surga, seperti hujan belerang kepada kota Sodom Gomora"? Apakah Yesus menyatakan demikian? Di atas kayu salib, Yesus berkata kepada mereka, entah penjahat kanan kirinya yang mendengar, atau para prajurit Romawi, atau orang-orang yang banyak itu berkata kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah pengajaran yang mendalam dan yang sangat mendasar bagi orang Kristen. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, ampunilah mereka. Dengan satu pengharapan dari kita, mereka yang mendapatkan pernyataan diampuni oleh Tuhan di dalam Kristus dari mulut kita, maka mereka, kita berharap mereka bertobat dan mengalami kebaruan hidup. Tetapi kalau mereka memang sampai akhir hidupnya mereka bukan orang pilihan, ketahuan dari apa yang mereka ungkapkan, mereka lakukan, tidak ada penyesalan melakukan kejahatan, maka mereka untuk selamanya berada dalam penghukuman Tuhan. Kiranya saudara dan saya mengerti bagian ini, sehingga kita sungguh menaruh kepada Tuhan suatu pengharapan yang mendasar dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita mengungkapkan pemikiran ini? Saudara, mari kita perhatikan bagian-bagian yang sudah kita dengarkan tadi, dan saya ingin mengajak saudara untuk memahaminya, untuk mengertinya lebih mendalam lagi, supaya apa yang kita pelajari pada bagian ini, kita menghayatinya dengan baik. Mari kita perhatikan lagi dari Mazmur 94 ini. Tentunya di dalam seruan kita kepada Tuhan ketika kita mengalami aniaya, seruan itu harus sungguh-sungguh kita sampaikan kepada Tuhan dengan sikap hati, bukan untuk balas dendam. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Kita tahu Allah mampu dan maha kuasa menghukum orang berdosa, dan Dia punya kewenangan yang sempurna. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita berseru, kita memohon kiranya Tuhan dimuliakan dalam situasi seperti itu. Ketika kita berseru, Tuhan balaskan kejahatan mereka, Tuhan hukumlah mereka yang bertindak menindas kami. Dan saat itu kita sedang mengarahkan hati kepada Tuhan untuk memuliakannya. Mari kita perhatikan tabiat atau karakter dari musuh-musuh yang melakukan kejahatan itu. Betapa buruknya, bukan? Tidak lagi memanusiakan manusia, melakukan tindakan pemberontakan kepada Tuhan Allah. Bahkan mereka menghancurkan umat Tuhan, rumah umat Tuhan, tempat ibadah rumah Tuhan, dihancurkan, disingkirkan. Tetapi saat mereka melakukan tidak berperi kemanusiaan itu, kita serukan kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi ini terjadi?
Dan kalau Tuhan menyatakan di saat kita berseru, jangan kita merasa puas dalam pengertian kita seperti memuaskan dendam. Tidak. Kita sekali lagi harus membedakan ketika kita meminta Tuhan untuk membalas kejahatan yang oknum-oknum itu menindas kita, dan ketika itu terjadi, jangan kita berkata, aku puas Tuhan, Engkau sudah balaskan ketidakadilanku. Tidak boleh begitu. Jadi ketika pembalasan itu terjadi, kita sebenarnya harus bersedih hati. Harus bersedih hati karena sampai kematian dan penghukuman tiba, ternyata mereka tetap tidak bertobat. Harus bersedih hati karena sesungguhnya kitalah yang mendapatkan anugerah dan mereka tidak. Harus bersedih hati karena kita tahu bahwa mungkin saja kalau mereka bisa berkata, kenapa saya tidak mendapatkan kesempatan diampuni? Mungkin saja kita menyaksikan itu dan kita sungguh sangat menyedihkan. Jadi saudara, mari kita lihat sebelum itu terjadi, orang-orang jahat itu melakukan penindasan, mari kita upayakan dan kita usahakan untuk berbuat baik. Mungkin dengan kita melakukan kebajikan yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk kita lakukan, dapat menahan kejahatan tidak meluas dan menakutkan. Kita mesti menahan kejahatan dengan kebajikan-kebajikan itu. Tetapi kalaupun sudah kita lakukan ternyata mereka tetap melakukan kejahatan, tetap kita harus sabar. Kalau Tuhan menyatakan penghukuman, kita sangat sedih karena mereka tidak dapat kesempatan untuk bertobat. Dan kalau di antara mereka ada orang pilihan dan mereka bertobat karena anugerah Tuhan menuntun mereka untuk bertobat, puji Tuhan. Karena itu saudara, di sini sebuah pergumulan iman dan perjuangan iman bagi saya dan saudara. Kiranya dengan firman Tuhan pada malam ini yang sudah saya sampaikan, menolong saudara untuk mengerti siapakah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen sepanjang zaman di segala tempat adalah Tuhan Allah yang membalas kejahatan dengan kejahatan, yang menunjukkan kasih pengampunan kepada beribu-ribu orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa pembalasan ada pada-Mu ya Tuhan, dan kami dituntun untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat yang Tuhan nyatakan. Beri kepada kami hati yang terus berbuat baik di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.